dan berbelanja secara online membuat proses mudah, efisien, dan praktis saat melakukan pembelian. TikTok adalah salah satu perusahaan yang terlibat dalam inovasi Suaranya ya. sebagai hasil dari tingginya minat publik terhadap e-commerce. Dikutip dari kata data, pada tahun 2021, Indonesia menjadi pasar pengguna aplikasi TikTok terbesar kedua di dunia dengan 22,2 juta pengguna aktif bulanan pada tahun 2020. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah harga berpengaruh secara parsial terhadap minat Ini beli semuanya TikTok Shop? kenapa sih? Dan yang kedua, apakah kemudahan transaksi berpengaruh secara parsial terhadap minat beli di TikTok Shop? Dan yang ketiga, apakah harga dan kemudahan transaksi berpengaruh secara simultan terhadap minat beli di TikTok Shop? Selanjutnya tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh harga terhadap minat beli di TikTok Shop secara parsial, dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh kemudahan transaksi terhadap minat beli di TikTok Shop secara parsial, dan yang ketiga untuk mengetahui harga dan kemudahan transaksi terhadap minat beli di TikTok Shop secara simultan. Manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang memiliki minat pada bidang manajemen pemasaran dan digital marketing, serta dapat digunakan sebagai tambahan literatur bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik pengaruh harga dan kemudahan transaksi terhadap minat beli di TikTok Shop. Selanjutnya yang kedua ada manfaat praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya atau pembantu selanjutnya untuk lebih mendalami tentang harga dan kemudahan transaksi serta pengaruhnya terhadap minat beli konsumen, dan juga diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam bidang manajemen pada umumnya dan dalam bidang digital marketing. Komok deh. Mantap cok. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama itu ada harga. Harga adalah alat yang mengukur dasar suatu sistem ekonomi dikarenakan harga mempengaruhi distribusi faktor-faktor produksi. Selanjutnya ada kemudahan transaksi. Kemudahan transaksi itu merujuk pada persepsi pengguna terhadap seberapa mudah dan efisien suatu sistem atau layanan yang memungkinkan mereka melakukan aktivitas transaksi. Selanjutnya ada minat beli. Minat beli itu merupakan perilaku konsumen yang terjadi ketika konsumen dirangsang oleh faktor eksternal dan datang untuk membeli sesuai keputusan pribadi dan proses pengambilan keputusan. Madun pala ini Madun. Selanjutnya di sini ada kerangka pemikirannya. Jadi H1 itu S1 atau harga dia berpengaruh ke Y atau minat beli. Terus H2-nya di sini X2 atau kemudahan transaksi berpengaruh ke Y atau minat beli. Dan H3 itu mencakup H1 dan X1 dan X2 yang berpengaruh juga ke Y atau minat beli. Selanjutnya ada hipotesis. H1 itu harga. H1 apakah harga tidak berpengaruh parsial secara terhadap minat beli pada TikTok Shop. H1-nya apakah harga berpengaruh positif secara parsial terhadap minat beli pada TikTok Shop. H2-nya ada kemudahan transaksi. H02-nya apakah kemudahan transaksi tidak berpengaruh secara parsial terhadap minat beli pada TikTok Shop. Yang H2-nya apakah kemudahan transaksi berpengaruh positif secara parsial terhadap minat beli pada TikTok Shop. H3-nya ada harga dan kemudahan transaksi. H03-nya apakah harga dan kemudahan transaksi tidak berpengaruh simultan terhadap minat beli pada TikTok Shop. H3-nya apakah harga dan kemudahan transaksi berpengaruh positif secara simultan terhadap minat beli pada TikTok Shop. Selanjutnya ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data, baik yang terjadi di masa lampau atau yang terjadi saat ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengukur signifikasi pengaruh harga dan kemudahan transaksi terhadap minat beli pada masyarakat. Ini video buat apa nih sih?
dia doang. pada aplikasi TikTok. Hasil riset berupa angka yang kemudian akan dianalisis menggunakan uji statistik. Populasi dan sampel. Pada penelitian ini kami menggunakan meneliti pada masyarakat wilayah RT 4 RW 8 di Jati Padang di wilayah Pasar Minggu. Lalu berdasarkan data yang ada, sebanyak 122 orang menggunakan aplikasi TikTok Shop. Lalu kami menggunakan teknik non-probability sampling atau sampel accidental, dan kami juga menggunakan rumus Slovis sebagai dasar dan memperoleh sampel sebanyak 61 orang. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai macam cara. Teknik pengumpulan data yang tepat dapat membantu dalam menguji kualitas dan reliabilitas data. Kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Suaranya ya. Metode ini juga merupakan suatu metode yang dinilai dapat efisien dalam pengumpulan data, sehingga dapat mengantisipasi segala macam kemungkinan tanggapan dari berbagai macam responden. Teknik analisis data. Pada penelitian ini kami menggunakan berbagai macam uji. Yang pertama ialah uji kualitas data yang dibagi menjadi dua, yakni teknik uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu yang kedua adalah uji asumsi klasik, dapat dibagi menjadi 4, yakni uji normalitas, uji multikolinialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Lalu ada analisis regresi linear periode dan selanjutnya ada uji hipotesis yang dibagi jadi 2, yakni uji F dan uji T. Lalu ada uji koefisien determinasi. Dapat dinilai dari Dia dapat sih. Ini adalah hasil dari kuesioner Yang diikuti ada dari Google Form, dan sampel yang kita gunakan sebanyak 61 orang. Data yang diperoleh ini telah diverifikasi untuk membuang data yang tidak valid, yang kemungkinan akan mempengaruhi hasil dari analisis data dalam penelitian ini. Responden dikategorikan berdasarkan jenis kelamin serta usia dari responden. Uji reliabilitas. Berdasarkan gambar di atas, variabel harga, kemudian transaksi dan minat beli dianggap reliable karena memiliki nilai Cronbus alpha lebih besar dari 0,6. Uji validitas. Berdasarkan hasil uji di atas, setiap item dari variabel harga, kemudian transaksi dan minat beli dinyatakan valid karena memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Uji asumsi klasik. Yang pertama sini aja ada uji normalitas. Normalitas memiliki Mama standar capek nilai juga asumsi harus mencapai 0,05 baru dapat dikatakan normal, dan nilai asumsi yang berdasarkan penelitian ini memperoleh nilai 0,01, maka data tersebut dapat dikatakan normal. Uji multikolinearitas. Jika V yang definisikan di antara 1 sampai 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Dari hasil uji penelitian kami menunjukkan nilai V berada di antara 1 sampai 10 sehingga bebas dari multikolinearitas. Uji autokorelasi 0,361 dan 0,921 sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak dapat terjadi adanya heteroskedastisitas. Enggak kan ini sesuai ininya cowok. Buat dia nih video biasa ya. Hal ini buat menunjukkan bahwa jika dikumpulin. variabel X1 mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka keputusan pembeli atau variabel Y akan meningkatkan satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Yang kedua ada nilai variabel X2 senilai 0,118 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X2 mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka keputusan pembeli atau variabel Y akan meningkatkan satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0. bukan ya. Ada
ada uji hipotensi. Uji T-nya berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti ini dapat dinyatakan berpengaruh karena T itu lebih besar dari T tabel dan signifikan karena nilai C lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan H0 ditolak. Uji F berdasarkan hasil data uji F dapat dikatakan berpengaruh karena F itu 56,402 lebih besar dari F tabel 3,156 dan signifikan karena sin lebih kecil dari 0,05. Di sini ada koefisien determinasi uji F X1 ke Y dengan merujuk pada R square sebesar 0,592 atau 59,2%. Hal ini menunjukkan bahwa X1 atau harga dapat menjelaskan variabel Y atau minat beli sebesar 59,2%, sedangkan sisanya sebesar 40,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Semuanya sampai kelar. X2 ke Y dengan merujuk pada X square sebesar 0,553 atau 55,3%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel teks atau kemudahan transaksi dapat menjelaskan variabel Y atau minat beli Suaranya. 5,53%, sedangkan sisanya sebesar 44,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. X1, X2 ke Y dengan merujuk nilai X square R square sebesar 0,649 yang menjelaskan bahwa 464,9 perubahan minat beli dipengaruhi oleh harga dan kemudahan transaksi, dan 35,1% adalah pengaruh yang disebabkan oleh berbagai variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 harga dan X2 kemudahan transaksi dapat menjelaskan variabel Y atau minat beli. Anjing, banyak banget, Cok. Kita ada pembahasan. Yang pertama, berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel harga berpengaruh terhadap minat beli, dibuktikan dengan nilai signifikasi yang dihasilkan yaitu sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 4,293 yang lebih besar dari T tabel 2,001 yang artinya harga berpengaruh terhadap minat beli di TikTok Shop pada masyarakat RT 004 RW 08. Yang kedua, berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, kemudahan transaksi berpengaruh terhadap minat beli dibuktikan dengan nilai signifikasi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai T itu 3,429 yang lebih besar dari T tabel 1,672 yang artinya kemudahan transaksi berpengaruh terhadap minat beli di TikTok Shop pada masyarakat RT 004 RW 08. Yang ketiga, berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, harga dan kemudahan transaksi berpengaruh terhadap minat beli yang dibuktikan dengan nilai signifikasi yang dihasilkan yaitu sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 56,402 yang lebih besar dari F tabel 3,18156 yang artinya harga dan kemudahan transaksi berpengaruh terhadap minat beli di TikTok Shop pada masyarakat RT 004 RW 08. Untuk yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Hasil olah data dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel harga memiliki pengaruh terhadap minat beli di TikTok Shop pada masyarakat RT 04 RW 08. Hal ini menegaskan bahwa faktor harga memainkan peran penting dalam menjelaskan minat beli di TikTok Shop
Yang kedua, hasil olah data dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kemudahan transaksi memiliki pengaruh terhadap niat beli di TikTok Shop. Yang hal ini menegaskan bahwa kemudahan transaksi memiliki dampak positif terhadap minat beli di TikTok Shop. Dan yang ketiga, bagi perusahaan disarankan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan penawaran harga yang kompetitif dan menarik seperti diskon musiman, cashback atau bundling produk agar dapat mempertahankan dan meningkatkan minat beli konsumen. Dan TikTok Shop perlu mengembangkan sistem transaksi yang semakin sederhana, cepat dan aman. Terima kasih, itu saja. Apakah ada yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau bertanya?